Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Bono Andri. Sebelum dimulai, jangan lupa di subscribe, like, and share ya, biar semakin semangat untuk membuat konten. Kali ini saya akan melanjutkan bab tentang kombinatorika, yaitu yang terkait dengan permutasi melingkar dan kombinasi sejenis. Oke, ini part ketiganya ya. Sebagai pengingat, untuk di SMP atau SMA, bab kombinatorika disebut dengan bab peluang. Gitu. Yuk kita mulai. Permutasi melingkar itu digunakan ketika ingin menyusun n objek, bisa benda, bisa orang, bisa apapun, di n tempat dalam posisi melingkar. Meskipun dinamakan dengan permutasi, ini sudah tidak memilih lagi ya, tinggal menyusun. Kata kuncinya susunan melingkar. Oke, rumusnya n-1 faktorial yang didapatkan dari nPn dibagi n. nPn permutasi ya pemilihan. Cuma kalau semuanya terpilih, ya bukan memilih dong, tinggal menyusun saja, kan permutasi itu menyusun ya. Gitu sekiranya dibagi n, karena itu sebagai ujung, banyaknya ujung. Kalau menyusun mendatar berjejer, itu kan ujung depannya bisa n benda atau n objek. Tapi kalau kita bikin melingkar, udah nggak ada ujung lagi, jadi kita menghilangkan ujung, makanya dibagi. Oke, contoh. Untuk kan banyaknya cara menempatkan 3 orang dalam meja melingkar, maka ini tinggal 3 dikurang 1 faktorial. Dua faktorial yaitu 2. Yap. Cuma ada 2 kemungkinan saja. Dalam prakteknya, soal-soal ujian itu nggak segampang ini, karena kita harus jeli melihat apa yang akan disusun melingkar. Bukan semua bendanya, misalkan ada 100 benda, nggak 100 benda itu, mungkin aja ada pengelompokan atau apapun. Jadi kita harus jeli yang kena efek melingkar itu yang mana. Oke. Terus kombinasi jenis lagi-lagi, ini meskipun menggunakan nama kombinasi atau di tempat lain bahkan dinamakan permutasi, sudah tidak memilih lagi, tinggal menyusun n benda atau n objek secara umum yang terdiri dari k jenis atau k kelompok. Pengelompokan jenis ini berdasarkan kesamaan tertentu yang nggak bisa dibedakan atau nggak boleh dibedakan sama sekali. Rumusnya n1, n2, n3 sampai nk, di mana n1 banyaknya benda di kelompok pertama atau jenis pertama, n2 banyaknya benda di kelompok kedua dan sejenis kedua, dan seterusnya. Tinggal dibikin faktorial jadi pembagi saja. Dan syaratnya jangan lupa n1 tambah n2 sampai nk harus balik lagi ke n. Gitu ya. Karena emang awalnya kan bendanya ada n, dikelompokin aja sebanyak k. Semoga bisa dipahami. Sebagai contoh, bantukan banyaknya cara menyusun kata Bono. Oke, ini nama saya ya. Eksis sedikit nggak apa-apa lah ya. Maka n-nya diganti dengan 5, n1 diganti dengan 1, bukan 1 ya, karena banyaknya b. n2 diganti banyaknya huruf O yaitu 2, n3 banyaknya huruf n itu 2, sehingga 5, 1, 2, 2 alias 5 faktorial 1 faktorial 2 faktorial 2 faktorial. Kita akan dapatkan hasil 5 dikali 4 kali 3, 2 nya mencoret yang belakang, 1 nggak usah tulis lagi juga nggak apa-apa, tinggal 30.
30. Ini mau saya caca untuk membuktikan, cuma 30 itu termasuk cukup banyak, malah ngabisin waktu. Nanti saya coba untuk menggunakan contoh yang lebih sederhana, misalkan banyaknya cara menyusun kata anak. Nah, anak itu saya berarti ya. Maka kalau kita lihat di sini total hurufnya ada 3, A-nya ada 2, N ada 1. Kita kelompokin seperti itu, kesamaan huruf. Maka kita akan dapatkan 3 faktorial dibagi 2 faktorial bagi 1 faktorial, itu hasilnya 3 saja. Alias susunannya cuma ada 3. Apa saja kalau kita baca itu ada Ana, ada Aan, ada Naa. Ada yang lain nggak? Bagaimana kalau A yang di sini ditukar sama yang ini? Nggak ada pengaruhnya. Tetap dibaca Naa. Begitupun kalau A yang di sini ditukar sama yang di sini tetap dibaca Aan. Kan bisa kita bedain A1 sama A2. Ini bukan nyusun kata Ana, tapi nyusun kata A1 dan A2. Nggak boleh. Ketika beneran cuma Ana, maka A yang depan sama A yang belakang itu nggak ada bedanya ketika ditukar. Oke? Inilah yang dimaksud pengelompokan yang nggak bisa dibedakan. Atau nggak boleh dibedakan. Kalau ada pertanyaan bisa sampaikan di kolom komentar. Terus, secara umum untuk kombinasi sejenis bukan hanya menyusun kata, tapi juga bisa menyusun benda, menyusun kondisi orang, bahkan yang kalau dikelompokin, selama kalau dikelompokin itu nggak bisa dibedakan. Ya, pengelompokannya karena nggak bisa atas kesamaan tertentu yang nggak bisa dibedain, maka masuklah dia kombinasi sejenis. Kata kuncinya berarti pengelompokan berdasarkan kesamaan tertentu yang nggak bisa dibedakan. Begitu ya. Kalau mau sharing informasi atau mau buka diskusi bisa disampaikan di kolom komentar atau via DM Instagram saya juga boleh kok. Yuk kita mulai. Untuk yang ini berarti ketika kita lihat baik-baik, dalam suatu kegiatan internasional terdapat 2 orang Amerika, 4 orang Prancis, 4 orang Jerman, dan 2 orang Italia. Mereka diposisikan duduk melingkar dengan syarat warga negara yang sama harus duduk berdampingan. Banyak cara mengatur susunan duduk mereka adalah jadi seperti ini loh. Kita lihat, kita bikin 4 Amerika, 2 Amerika, 4 Perancis, 4 Jerman, 2 Italia. Berarti disusun untuk duduk ngelingkar dengan syarat warga negara sama duduk berdampingan. Berarti ada pengelompokan, kelompoknya ada artinya, berarti juga boleh. Berarti ada 4 kelompok warga negara, gitu ya. Inilah yang kena efek melingkar karena kita nyusun kelompoknya dulu berdasarkan kelompoknya. 4 kurang 1 faktorial 3 faktorial ya. Nah, meskipun ini ada pengelompokan, tapi kita lihat apakah pengelompokannya itu nggak bisa dibedain atau malah bisa dibedakan. Sebagai contoh, 2 orang Amerika A sama B, apakah itu nggak bisa dibedakan? Ya, beda dong ya, namanya orang kan bisa berbeda. Duduknya A sebelah kiri dengan A di sebelah kanannya kan bisa beda. Maka kalau dia bisa berbeda secara umum, ini semua bisa dianggap berbeda, berarti harus dianggap berbeda.
Artinya kita menyusun 2 orang Amerika di 2 tempat menjadi 2 faktorial, yaitu 2. 4 orang Prancis di 4 tempat 4 faktorial, yaitu 24. 4 Jerman di 4 tempat, berarti 4 faktorial menjadi 24 juga. 2 orang Italia berarti 2 faktorial menjadi 2 total. Tinggal kita kalikan saja. 3 faktorial dikali dengan 2, dikali 2 4, dikali 2 4 lagi, kali 2. Cari 3 faktorial itu 6 ya. Nah, ini kalau mau ngitung manual silakanlah. Kita bisa menghitung 24 kali 24 dikali 24 itu ya. 24 pangkat 3. 24 dikali 24 dikali 24 dapatlah 13824. 3824. Ini jatuhnya ke D. Alhamdulillah. Ya, kita lanjut. Ya, soal kita ini meskipun ABC, ternyata ABC-nya bukan berupa pilihan, tapi berupa anak soal. Yang ini nggak ada anak, ini ada anak, ini ada anak. Gitu ya, jadi tipe soalnya macam-macam. Nomor 3 dan 4 ada identitas soal yang saya ambil, itu ngambil dari soal ujian tengah semester mata kuliah pengantar matematika di tahun yang disebutkan. Oke, nanti kita lihat kenapa bisa dianggap dengan materi kita ini. Yuk, kita mulai saja. Tentukan banyak susunan kata berbeda yang dapat dibentuk dari huruf pembentuk kata wisuda. Oke, wisuda. Itu berarti kan kita lihat ternyata ini ada 6 huruf, semuanya berbeda. Ya udah langsung 6 faktorial saja. 720 kan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 kali 1, itu insyaallah 720. Nah, kalau kata matematika maka ini berarti ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 huruf nanti 10 faktorial. M-nya double itu ada 2 berarti 2 faktorial. A-nya ada 3 berarti 3 faktorial. T-nya ada 2 berarti 2 faktorial. E-nya ada 1 berarti 1 faktorial. I-nya ada 1 faktorial. Coba kita pastikan. Ini kecil, Kak. Oke. Bagian ini saya perbesar. Nah, kelihatan ya. Apakah jumlahnya tetap 10? Kurang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A-nya M ada 2. A ada 3. T ada 2. E ada 1. M udah, A udah, T udah, I 1. K. K-nya juga 1. Kurang. Kok hurufnya kurang? Kita coba hitung lagi yuk. Ini 5, 7, 10. Benar. Gitu ya. Kalau soal bentuknya esek ini, ya harusnya ini udah cukup, nggak perlu dipaksakan menghitung. Terus Indonesia. Indonesia sama Pancasila. Di sini ada yang kembar juga, maka bisa digunakan kombinasi sejenis. Hurufnya ada berapa? Kita lihat yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 huruf, 9 faktorial. Dibagi dengan I-nya ada 2, N ada 2, D ada 1, O ada 1, N udah, E ada 1, S ada 1. Coba kita hitung apakah 9? 4, 5, 6, 7, 8 kurang 1. Kurang lagi, I ada 2, N ada 2, D ada 1, O ada 1, E ada 1. Oh ya, S ada 1, I ada 2 udah.
A-nya ada 1. Nah, sampai sini harusnya cukup gitu ya. Pastikan yang bawah kalau dijumlahkan menjadi yang atas. Pancasila. Kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di sini ada 9. Nah, P-nya ada 1. A-nya ada 3. N ada 1. C ada 1. A udah. S ada 1. I ada 1. A ada 1. A udah. L udah ya. Gue hitung 1, 2, 3, 4, 7. Kurang ya. Gitu seharusnya. Oke. Semoga bisa dipahami. Ini saja cukup. Cuma kalau ingin beneran menghitung berapa banyak, bisa menggunakan kalkulator. Sebagai contoh, 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Oke, kita akan dapatkan hasil 1512010. Untuk yang ini juga sama ya. 9 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 2 faktorial. Kita akan dapatnya 90720. 90720. Yap, benar. Ini juga sama. Berarti 9 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Kita akan dapetin 60480. 60480. Alhamdulillah. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke nomor ketiga. Gambar di bawah melukiskan peta petak sawah yang dibatasi pematang jalan kecil. Yang ini yang garis-garis ini. Garis-garis ini sebagai jalan kecil. Tentukan rute terpendek untuk pergi dari A ke B dengan melewati pematang-pematang sawah. Alias nggak boleh kita lewatin sawahnya ya. Boleh bikin garis lurus gini, nggak boleh. Oke, rute terpendek kita definisikan dulu rute terpendek. Rute terpendek adalah panjang lintasan terkecil. Kalau dalam fisika sih tadi beneran jarak garis lurus saja, cuma karena ini sawah nggak boleh diinjak-injak sawahnya, harus lewat garis-garis yang ada di sini, maka panjang lintasan terkecilnya itu bisa diartikan sebagai tidak muter-muter. Artinya tidak muter-muter. Malah jadi panjang dong. Ya, kalau sudah ke kanan, jangan ke kiri. Kan kita dari kiri ke kanan ya. Kalau sudah ke atas, jangan ke bawah. Ya, seperti itulah. Berarti kita ambil salah satu contohnya saja ya. Salah satu contoh rute terpendek, kanan, kanannya sebanyak 5, kanan. Atasnya sebanyak 3, atas. Contoh lainnya atas dulu, baru ke kanan sebanyak 5. Contoh lainnya lagi, berarti kan bisa kanan atas. Artinya dan sebagainya gitu, masih banyak lagi. Ini ditulisnya itu dalam matematika kayak gini ya. Tinggal penyusunan. Cara lainnya tinggal
tinggal mengubah susunan KAA. Artinya, maka kita hanya perlu mencari banyaknya cara menyusun kata mengerti sampai di sini? Meskipun kita tahu K1 ini maksudnya K yang di sini ini baru K2 dan seterusnya. Ini bukan berarti sorry. Ini kakak-kakak yang di sini bukan, meskipun awalnya contohnya ini K1, K2 dan seterusnya, cuma bukan berarti K yang dimaksud di sini harus di bagian ini ya. Enggak. Kalau K yang di sini misalkan atas taruh kanan dulu, berarti kan ini termasuk K juga. Gitulah. Jadi K yang di sini umum. Alias nggak boleh dibedakan antara K yang pertama ini dengan K yang kedua ini. Nah, cocok kan tuh? Ada pengkelompokan huruf yang nggak bisa dibedain. Maka bisa kita gunakan kombinasi sejenis. Alias, kalau kita itu di 8 faktorial, K-nya ada 5, A-nya ada 3. Dapatlah hasil 8 dikali 7 kali 6, 5-nya kecoret, 3 kali 2 kali 1. Berarti tinggal 8 kali 7 yaitu 56. Alhamdulillah. Semoga bisa dipahami ya. Oke, yuk kita lanjut di nomor 4. Minggu depan 20 dosen Departemen Matematika akan mengikuti konferensi ilmiah di Yogyakarta. Biara Perjalanan Kepercayaan sudah menyiapkan 5 tiket Singa Air, 7 tiket Citylink, dan 8 tiket Elang. Ada berapa banyak mengalokasikan tiket-tiket tersebut jika tanpa syarat? A. Pak Ardi tidak mau ikut tidak bersedia naik Singa Air. Masya Allah. Oke, nggak apa-apa, yuk. Berarti kita lihat dulu, kalau tanpa syarat ini kan 20 dosen itu ada 5 Singa Air, ada 7 Citylink, ada 8 Elang Indonesia. Totalnya pas ada 15 ada. Berarti kan coba bayangkan ya. Bayangkan. Singa Air saya ganti dengan A. Ini saya ganti dengan L. Dia ganti dengan I. Dosennya itu berarti ini A 5, L-nya ada 7, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. I-nya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini udah kita susun nih, dosen 1, dosen 2, dosen 3, dosen 4, dosen 5, dosen 6, dan seterusnya sampai dosen ke-20. Begitu ya. Wah, ini susunan ini bermakna dosen 1 sampai dosen 5. Ini bermakna dosen 1 sampai dosen 5 naik A, dosen 6 sampai dosen ke-12 itu naik L, dosen 7 sampai dosen 13 sampai dosen 20 itu naiknya Elang Indonesia. Aja ya, ada I. Gitu. Nah, penyusunan lainnya awalnya seperti ini, memasangkan atau dosennya milih tiket gitu ya.
diperkuat dengan pertanyaan B, bahwasanya harus ingin milih tertentu. Padahal faktanya kita nggak perlu mengubah-ubah D1 D2 kan. Ketika dosen 1 ingin dianggap naik L, ya berarti dosennya tinggal diganti L A gitu. Mungkin seperti ini sekiranya. Ketika dosen 1 ingin naik L, ini berarti kan kalau kita perhatikan dengan baik, maka kita bisa menghitung, bukan bisa, tinggal menghitung banyak cara dari susunan 5A, 7L, sama 8I saja. Kita kelompok-kelompokin karena nggak ada bedanya tuh antara A yang ini sama yang ini. Dosennya beda, tapi kan dia sama-sama naik Singa Air. Meskipun duduknya di pesawatnya beda, tapi kan nggak ngomongin duduk di pesawat, cuman ngomongin banyaknya mengalokasikan tiket. Nah gitulah sekiranya. Berarti terpenuhi syarat pengkelompokan yang nggak bisa dibedain. Maka sehingga terpenuhi syarat kombinasi sejenis, yaitu kalau kita pikirin tinggal 20 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dikali 7 faktorial dikali dengan 8 faktorial, yang hasilnya tinggal coba kita hitung 20 faktorial dibagi dengan 5 faktorial 7 faktorial 8 faktorial, enter. 9976 20 kah 40. Oke, begitu ya untuk poin yang A. Poin B itu Pak Ardi nggak mau naik Singa Air. Ya sudah, maka seperti ini saja. Ya, kita coba pikirin baik-baik. Di sini 5 Singa Air, 7 Citylink, 8 Elang Indonesia. Ini total cara. Karena Pak Ardi nggak mau naik Singa Air, berarti di sini Pak Hardi tinggal 6 orang lainnya, plus 6 ya, plus 6 orang. Ini 5, ini tetap 8. Sedangkan di sini 5, ini 7, Pak Hardi dengan 7 orang lainnya. Mengerti ya? Nah, kalau kita perhatikan bahwa di atasnya yang diacak-acak tinggal 19 orang. Harinya nggak usah dipikirin lagi. Mengerti ya? Bawahnya tinggal 5 faktorial, 6 faktorial, sama 8 faktorial. Ingat syaratnya atas sama bawah harus sama. Untuk yang bagian yang di sini kita akan punya ini 7 faktorial, 7 faktorial. Yuk kita bikin pas tempatnya. Coba kita hitung yuk. Untuk sekelas soal ujian seharusnya sampai sini saja cukup. Cuma karena kalau penasaran hasilnya, kita bisa menggunakan kalkulator. Coba kita hitung. 19 faktorial dibagi dengan 5 faktorial, 6 faktorial, sama 8 faktorial. 3491
8884 884 itu ya. Sedangkan yang bawahnya 16 faktorial dibagi dengan 5 faktorial 7 faktorial 7 faktorial 39907 907 296 ini dapatlah 9 juta cara. Sedangkan ini dapatnya 34 cara. Itu hampir nggak mungkin. Ini 39 cara. Oke, coba karena ini hasilnya nggak mungkin, kan lebih umum, harusnya lebih banyak dibandingkan ini. Jadi saya coba hitung lagi kalkulatornya. 20 faktorial dibagi dengan 5 faktorial 7 faktorial 8 faktorial 9976 8 A2 nya nggak ketulis, makanya ini nggak mungkin lah, alias 59 juta total. Mohon maaf ya salah hitung, manusiawi banget salah hitung. 3491888 ditambah dengan 39907 296 74826 180 74 juta 826.000. Alhamdulillah, ini poin B nya. Kalau ada pertanyaan bisa sampaikan di kolom komentar. Yuk kita lanjut ke nomor 5. Insya Allah nomor terakhir ada 5 pertanyaan. Banyaknya cara menyusun huruf pembentuk matematika dengan tanpa syarat. Tanpa syarat berarti kan di sini kita lihat ada berapa huruf? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 huruf, 10 faktorial dibagi dengan M-nya ada 2 faktorial, A-nya ada 3 faktorial, T-nya ada 2 faktorial, N-nya ada 1, terus M-nya sudah, A-nya sudah, T-nya udah, I-nya ada 1, K-nya ada 1. Begitu sekiranya. Oke, ini untuk poin A. Kalau dihitung kan ini udah pernah ngitung nih. Ada segini cara. 151.000. Alhamdulillah. Untuk yang B, kedua huruf T harus berdampingan. Maka sebenarnya pembedanya cuma di atasnya saja. Kenapa? Karena di atas itu seperti kan menyusun 10 huruf dalam 10 tempat. Di bawahnya ada pembagi sebagai hurufnya sama, nggak boleh dibedakan. Semoga bisa dipahami. Sehingga untuk B, C, D, dan segala macamnya itu caranya sama, cuma beda pembilangnya aja yang atasnya saja. Sebagai contoh, T harus berdampingan, berarti T-nya diikat. Ada 9 kelompok, 9 faktorial. Gitu kan? Ke 9 kelompok iya. T-nya dibikin menjadi 1. Sebagai contoh seperti ini deh. Matematika. Nih, T-nya dibikin dekat tuh. Enggak, hurufnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu. Dikali dengan 2 faktorial. Dapatlah, ayo kita hitung
9 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 3 faktorial. 2 faktorial satu lagi mencoret ya. Jadi gini aja cukup. 30 2 40. 0 2 40. Oke. Kedua huruf M harus berada di ujung. Sama juga. Ini kan berarti contohnya kayak gini ya. Mate M-nya di tika. Contohnya tengahnya bisa diputar-putar. Ini bebas. Ini battle royale. Ini semua bebas sebenarnya. Cuma itu dalam posisi terikat. Oke. Semoga bisa dipahami. Tetap menyusunnya kayak gini. Rumusnya sama. Oke. Nah, kalau kita lihat M di ujung. Oke. Di sini matematika ada 8 faktorial. Kalau M-nya dianggap nggak ada, maka ini dicoret, ini pun harus dicoret. Tapi kalau dianggap ada, dua-duanya harus ada ya. Sampai sini semoga bisa dipahami. Kita akan dapat 8 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, 2 faktorial. 3 3 60. 3 3 60. Nah, tidak boleh ada huruf vokal berdampingan. Huruf konsonan muncul lebih dahulu. Saya jawab E dulu ya. Atau D dulu. Ya, E dulu aja deh. Jawab E dulu. Huruf konsonan muncul lebih dulu. Matematika. Ini kan yang huruf konsonannya. A, E, A, I, A. Gini ya. Dia minta huruf konsonan muncul lebih dulu. Berarti seperti ini. Maka banyaknya cara harusnya cuma beda di atasnya, bawahnya sama. Yaitu ini 5 faktorial. 5 faktorial. 5 faktorial. 5 faktorial. Tinggal dibagi dengan banyaknya huruf yang sama. Di sini sama di sini. Pas ini bukan berarti pembeda benaran, enggak. Pas ini bukan berarti ada dua kata, cuma pemisah saja. Gitu. Yuk kita coba hitung. 5 faktorial dikali 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. 600. Oke, yang tidak boleh ada huruf vokal yang berdampingan. Huruf vokal. Ini terlalu besar hurufnya, sorry. Huruf vokal itu kan A, E, A, I, A. Nggak mau berdampingan. T, K, M. Nah, kalau nggak mau berdampingan, maka ini vokalnya artinya vokal harus di antara huruf konsonan. Maksudnya kan ini ada jarak
M, jarak T, jarak T, jarak K, jarak M. Sorry. Huruf konsonan artinya huruf konsonan. Karena vokalnya nggak mau berdampingan ya. Konsonan harus diselipkan di antara huruf vokal. Kebalik. Ini kebalik, ini A, ini E, ini A, ini I, ini A. Begitu. Nah, sekarang berarti strateginya untuk pembilangnya doang. Strateginya gini. Kita memilih 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Memilih 5 tempat dari 6 tempat untuk susunan huruf konsonan berurutan. Gitu ya, alias memperhatikan urutan. Setelah tentunya pemilihan ini menggunakan permutasi 6P5. Ini setara 6 faktorial. Nah, setelah itu sebenarnya dibagi, cuma dibagi itu nggak kerasa, dapatnya kayak gini. (720). Huruf kembarnya yang mikirin nanti aja ya, karena kita ngomongin pembilangnya dulu. Setelah memilih itu, kita menyusun 5 huruf vokal berurutan. Nah, jadi 5 faktorial. Oke, terus kan udah ya memilih susunan 5 tempat dari 6 tempat. Oke, berarti jadi pembilangnya. Maka pembilangnya akan menjadi 720 dikali 120. Jadi banyaknya cara. (720 dikali 120). 720 dikali dengan 120. 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. 3600. Alhamdulillah. Mungkin segitu ya. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan atau ngasih koreksi atau butuh informasi lebih lanjut, bisa disampaikan di kolom komentar atau via DM Instagram. Kamu juga bisa request soal materi yang ingin dibahas. Ingat ya, di subscribe, like, and share biar semakin semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah. Tetap semangat, jaga kesehatannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.